Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai energi alternatif, ya, bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Ya, ada biofuel, biodiesel dan bioetanol. Ya, biofuel adalah bahan bakar atau sumber energi baik padatan, cairan ataupun gas yang berasal dari bahan organik, ya. Yaitu bisa aja berasal dari hewan ataupun tumbuhan, ya. Nah, bahan baku biofuelnya bisa limbah organik kering, fermentasi limbah basah, kemudian energi dari kayu. Kemudian kelebihan biofuel mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak tentunya, ya. Merupakan sumber energi terbaharui. Nah, kemudian kekurangannya, sampah yang menumpuk dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Kemudian kotoran hewan dapat menyebabkan gas metana pemicu efek rumah kaca. Kemudian ada juga biodiesel, ya, adalah bahan bakar alternatif juga yang menjanjikan yang dapat diperoleh dari minyak tumbuhan, ya, misalnya dari minyak sawit, minyak jelantah, minyak jarak dan minyak kedelai, ya. Nah, kemudian selanjutnya kelebihannya merupakan bahan bakar terbaharui, ramah lingkungan, kadar CO2 yang dihasilkan lebih sedikit, kemudian tidak beracun. Kekurangannya, kapasitas pembangkit listrik menurun dibandingkan dengan menggunakan minyak diesel. Kemudian kualitas oksidasi yang buruk jika disimpan terlalu lama. Kemudian penggunaan bahan pangan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan dan melonjaknya harga bahan pangan, ya. Kemudian bioetanol. Nah, bioetanol ini adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme. Nah, bahan bakunya apa saja? Yaitu sumber gula, kemudian sumber pati, sumber serat. Nah, pengolahannya ini ada proses pengolahannya, ya, ada bahan baku, kemudian difermentasi, kemudian dicampur dengan ragi, kemudian dimurnikan. Nah, ini proses pengolahannya. Kelebihan bioetanol, mesin yang menggunakan bahan bakar campuran bioetanol kerja mesinnya lebih bagus. Gas buang bioetanol lebih sedikit. Kemudian dapat menghemat bensin. Kemudian kekurangannya belum bisa menggantikan bensin. Kemudian perlu biaya produksi yang sangat besar untuk memproduksi bioetanol. Ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk dampak pembakaran bahan bakar minyak bumi, ya. Yaitu yang pertama adalah di sini karbon monoksida. Nah, karbon monoksida di sini hasil pembakaran yang tidak sempurna dari minyak bumi, di mana adanya karbon monoksida ini dapat lebih cepat bereaksi dengan Hb atau hemoglobin dalam darah kita, ya. Dia lebih cepat bereaksi dengan Hb dibandingkan Hb dengan oksigen yang kita hirup. Akibatnya terjadilah gejala-gejala yang mengakibatkan kita badan lemas, pingsan, kemudian dapat mengakibatkan juga kematian, ya. Karena apa? Karena keracunan oleh karbon monoksida. Itu hasil pembakaran yang tidak sempurna, ya, dari bahan bakar minyak bumi, ya, atau bensin biasanya seperti itu, ya. Jadi hemoglobin dalam tubuh kita lebih cepat mengikat karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Kemudian, nah ini sel darah merah kita. Nah, mengandung hemoglobin. Hemoglobin, di tiap hemoglobin ini mengandung 4 heme. Nih, masing-masing heme ini dapat mengikat 1 molekul O2. Nah, ini. Nah, ketika ada karbon monoksida, dia lebih cepat berikatan dengan Hb dibanding dengan oksigen. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini reaksi di mana minyak bumi dengan oksigen menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, yaitu CO. Nah, dalam mesin motor ada juga yang sudah dirancang membuat katalis, ya, agar si pembakaran tidak sempurna tersebut bereaksi menghasilkan gas yang tidak berbahaya, yaitu CO2, N2, ya. Kemudian gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak merangsang. Artinya keberadaannya kurang kita kurang kita rasakan, begitu, ya. Nah, tetapi adanya gas karbon dioksida ini yang jumlahnya berlebihan dapat menimbulkan efek rumah kaca.
Nah, kenapa? Karena semakin banyaknya gas karbon dioksida di sini dapat menghalangi bumi untuk menyerap panas dari cahaya matahari. Atau begitu pula panas tidak dapat dipancarkan bumi. Jadi bumi terasa panas begitu ya, karena terlalu banyak mengandung gas karbon dioksida. Nah, kemudian belerang oksida SO2 dan SO3 juga sama ya, karena minyak bumi mengandung belerang seperti itu, tapi dia berwarna ya untuk gas belerang oksida ini, kemudian berbau sangat menyengat. Nah, di mana keberadaan belerang SO2 dan SO3 ini dapat bereaksi dengan H2O nih untuk SO3. Nah, menghasilkan H2SO4. H2SO4 ini adalah asam yang dapat mengakibatkan hujan asam. Nah, hujan asam tersebut merugikan bagi tumbuhan karena asam sulfat terkumpul di sekitar akar tumbuhan. Akhirnya tumbuhannya mati. Kemudian ketika terserap di dalam paru-paru melalui pernapasan akan membentuk asam sulfit dan asam sulfat yang sangat berbahaya bagi paru-paru kita. Kemudian nitrogen oksida juga sama ya. Adanya NO2 yang lebih besar dari 1 bpj akan mengakibatkan terbentuknya zat yang bersifat karsinogenik atau mengakibatkan penyebab terjadinya kanker begitu ya. Nah, pencemaran partikel-partikel lainnya di situ ya ada partikel-partikel padat pencemar di udara berupa asap dan debu. Nah, dapat berasal dari pembakaran bahan bakar. Gitu. Terima kasih untuk materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.